ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak rahimahullah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan agenda kita, liqah kita atau halaqah kita, dan semoga senantiasa Allah berikan istiqomah kepada kita untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan mencontoh sunnah Rasul, ya, dengan senantiasa memahami apa yang Rasulullah lakukan dan kita lakukan dengan segenap kemampuan kita, ya, segenap kemampuan kita, mastata'tum, sampai batas kemampuan kita. Sebelum saya sampaikan tadabbur ayat, ya, saya ingin menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Joko, Ustadz Joko Trianto. Pokoknya kalau Pak Joko nih, kapanpun disuruh khutbah siap terus, ya. Stok materinya ini banyak, ya. Mantap ini. Udah lama lagi nanti gantikan posisi Ana ini. Menarik tadi, ya, berkenan dengan kadang kita ini kan banyak keinginan, ya, dan ternyata keinginan itu belum tercapai. Ada sebuah prinsip yang menarik. Jika kita ingin, ya, jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah yang tidak diberikan kepada orang-orang yang biasa-biasa saja, maka kita pun harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Allah yang tidak dilakukan oleh orang-orang biasa. Nah, ini menarik, ya. Karena gini, saat kita melakukan sesuatu yang luar biasa, yang itu ditujukan untuk Allah, pasti Allah pun tak segan-segan untuk memberikan sesuatu yang luar biasa buat kita. Contoh misalnya, saat orang lain asik makan, ya, orang kebiasaan asik makan, kita menahan lapar kita dengan berpuasa. Berarti kita ini kan orang yang bukan orang yang biasa, orang yang luar biasa, ya. Berbeda dari kebiasaan orang. Orang makan, kita menahan lapar. Orang tidur, kita sholat malam, ya. Nah, itu yang akan mengundang pertolongan Allah yang juga pasti akan luar biasa buat kita, ya. Tinggal nanti kita nantikan kejadian-kejadian yang luar biasa dari Allah. Misalnya orang sangat pelit terhadap hartanya, justru kita ringan untuk berinfak di jalan Allah. Maka Allah pun akan ringan untuk memberikan sesuatunya kepada kita. Nah, ini menjadi sebuah prinsip, ya. Jadi kalau kita sekarang masih misalnya punya banyak keinginan yang belum Allah kabulkan, lakukanlah hal yang luar biasa, ya, sehingga Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa buat kita, ya. Terutama tadi diceritakan berkenaan dengan doa di waktu sahur itu luar biasa, ya. Jadi memang waktu-waktu sebelum sahur itu adalah sebenarnya waktunya kita, ya, untuk bermunajat, ya. Bahkan jangankan waktu-waktu sahur, ya, jeda antara azan sama iqomat di waktu subuh itu berbeda dengan waktu-waktu yang lain, ya. Bahkan Rasulullah memberikan kekhususan tersendiri, ya, antara azan dan qomat waktu subuh saat kita mampu melakukan sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, rakaatain fajri khairum minad dunya wa ma fiha, ya. 2 rakaat sholat fajar, ya. Ini 2 rakaat sholat fajar, sholat sunnah, ya.
sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh 2 rakaat, khairum minad dunya wa ma fiha. Ini lebih baik dari dunia dan isinya. Bayangkan, lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi kalau kita punya keinginan-keinginan yang itu sebatas dunia, ya, keinginan-keinginan sebatas dunia, ya, itu sudah Allah berikan lebih dari apa yang kita inginkan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Bayangkan, 2 rakaat sebelum subuh. Sehingga para ulama itu mengatakan, kalau sholat sunnahnya saja, kalau sholat sunnahnya saja 2 rakaat sebelum subuh itu kita mendapatkan dunia dan isinya, bagaimana sholat wajibnya, gitu kan? Nah, jadi sholat wajib subuh itu lebih dari khairum minad dunya wa fiha, gitu. Lebih lagi, sholat sunnahnya saja kita sudah mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya, apalagi sholat subuhnya berupa kewajiban. Nah ini maka subuh itu memang punya keutamaan tersendiri, dan biasanya juga ini menjadi sesuatu yang berat untuk dilakukan sebagian besar orang untuk sholat subuh. Nah, jadi yang menarik juga ya, saat kita menginginkan banyak hal di dunia ini yang sekarang belum tercapai, rutinkan saja kita berdoa waktu-waktu sahur dan rutinkan 2 rakaat sebelum subuh. Maka kita akan mendapatkan dunia dan isinya, ya. Dunia dan ini adalah janji Allah karena diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai kita tertinggal tuh 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan dalam fikih penjelasan salat fajar itu sampai-sampai ya, kalau kita sudah terbiasa 2 rakaat sebelum subuh, kalaupun kita misalnya terlalaikan, ketiduran gitu, bangun qomat, itu kita boleh mengkodok 2 rakaat sebelum subuh itu kita lakukan setelah sholat subuh, sampai seperti itu. Saking luar biasanya 2 rakaat sebelum subuh ini. Nah, ini menjadi hal penting juga jika kita menginginkan, tadi kan kalau dikatakan sama Pak Joko urusannya urusan dunia kan, pangkat dan pekerjaan. Nah, kalau kita menginginkan yang ada di dalam dunia ini, kuncinya sebetulnya sederhana ya. 2 rakaat sebelum subuh, maka dunia dan isinya sudah dalam genggaman kita ya, dalam genggaman kita, dan itu akan membuat kita menjadi orang kaya, karena kaya itu sebenarnya bukan bergelimang harta yang ada di dalam kita, tapi kaya itu adalah orang yang senantiasa bisa mensyukuri nikmat Allah, qanaah ya, menerima apa yang Allah berikan. Itulah orang yang kaya. Karena orang yang kaya itu sebenarnya kan orang yang merasa cukup ya. Sebanyak apapun orang punya harta, setinggi apapun jabatannya, kalau dia selalu merasa kurang, maka dia termasuk orang yang tidak berkecukupan gitu kan. Karena orang miskin itu orang yang tidak berkecukupan ya. Tapi orang kaya itu orang yang cukup, merasa cukup, bersyukur dengan nikmat Allah, maka orang ini sebenarnya orang yang kaya ya. Walaupun mungkin secara zahir orang melihat kita tidak mampu, tapi sesungguhnya kita bisa mensyukuri itu semua dan kita kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya saya ingin tadabbur satu ayat ya di surah Ali Imran ayat 185. Nah, ini kita melihat fenomena sekarang ya. Nggak tahu apa memang di handphone saya ya, atau juga sama di handphone bapak-bapak. Kita ini sekarang kok rasanya sering sekali mendengar dan membaca pengumuman tentang kematian. Entah di grup pekerjaan kita, entah di grup keluarga kita, entah di grup komunitas kita. Walau alam, apakah ini handphone saya aja atau handphone juga antum semua ya? Rasanya kok hampir setiap pekan tuh ada aja pengumuman kematian. Entah itu saudara terdekat kita ya. Beberapa pekan yang lalu tetangga saya langsung ya
Bu Retno yang meninggal dunia. Terus di grup kantor juga ada yang meninggal dunia. Rasanya akhirnya saya pikir ini kok kayak tazkirah ya, kayak peringatan. Kematian itu ternyata tidak memandang usia ya. Kapanpun kalau sudah jatahnya, maka kita tidak akan bisa menghindar. Ya. Maka ini yang sempat membuat saya gelisah juga ya, gelisah. Gelisah karena merasa persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian ini belum cukup gitu ya. Maka ini menjadi perenungan saya pribadi dan semoga perenungan ini bisa juga memberikan tazkirah, peringatan buat ana dan antum semua, kita semua ya. Sehingga saya menemukan sebuah ayat yang ini mungkin sebagian sudah sering mendengarnya ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, kullu semua kullu itu ya. Kullu nafsin jiwa ya, setiap yang berjiwa dha'iqatul maut pasti akan merasakan kematian ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum ya yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat diberikan dengan sempurna balasan ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Dan barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Oke, kita akan bahas sedikit dari ayat ini. Pertama, saat Allah mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semua yang berjiwa itu pasti akan mendapatkan kematian. Ya, bahwa kematian adalah merupakan takdir yang umum yang akan menghampiri semua yang berjiwa. Ya. Bahkan dikatakan malaikat Israel sang pencabut nyawa pun akan merasakan kematian tersebut ya, akan merasakan kematian tersebut. Pokoknya semua yang berjiwa itu akan mendapatkan kematian atau akan didatangi kematian. Dan ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa kita akan mendapatkan kematian tersebut. Sebenarnya yang pertanyaan bagi kita itu bukan masalah kapan kematian itu datang, tapi pertanyaan yang sesungguhnya yang harus kita itu apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian. Kenapa? Karena saat dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada waktu yang pasti yang sudah dikabarkan kepada kita tentang kematian tersebut. Nggak ada. Kita nggak tahu kapan itu datang kepada diri kita. Entah mungkin ini menjadi liqa yang terakhir bagi kita, atau mungkin masih 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, atau misalnya masih beberapa tahun. Kita nggak bisa memprediksi. Ya. Kita hanya sekarang ini kan kadang kita hanya merencanakan. Kita pengen punya ini, pengen seperti ini, nanti anak saya harus ke sini. Kita semua itu perencanaan. Tapi kita semua tidak tahu apakah kita bisa menjalankan apa yang sudah kita rencanakan. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Maka dari itu, setelah kita tahu bahwa setiap yang berjiwa itu pasti akan didatangi oleh kematian, mari kita sama-sama mengisi kehidupan yang Allah berikan berupa kesempatan kita untuk beramal dengan seoptimal mungkin. Jadi kalau kita istilahkan ya, kalau kita ilustrasikan,
orang yang misalnya akan ada tamu ke rumah kita, ya. Tamu itu misalnya tiba-tiba ngabari hari ini bahwa saya besok mau berkunjung ke rumah antum ya. Malam ini dia ngabari, besok dia mau datang. Itu kan dadakan ya. Itu kan dadakan ya. Dadakan. Maka tentunya saat dadakan kita akan mempersiapkannya pun tidak akan mempersiapkan dengan sesegera mungkin ya, dengan sesegera mungkin maksudnya. Maka kita akan mungkin menyiapkan masakan dan sebagainya, kita akan prepare terus tuh. Prepare karena besok ya. Nah, ulama menganggap bahwa jadikan dalam pikiran kita bahwa kematian itu akan datang besok. Ya. Akan datang besok. Sehingga para sahabat itu kalau mau tidur, kenapa mereka berdoa? Bismika Allahumma ahya wa amut ya. Dengan nama Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi sebelum tidur itu mengingat kematian. Mereka berpikir, jangan-jangan ini saya tidur terus nggak bangun lagi. Maka dia akan sebelum tidur pasti akan bertaubat, beristighfar kepada Allah agar husnul khotimah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua ada juga misalnya orang mau datang ke rumah kita, ya. Tapi kita diinformasikan, sebulan lagi saya datang ya, sebulan saya. Maka kita akan santai, masih sebulan, santai aja, masih sebulan. Nanti paling udah mendekati baru saya siapkan ya, masih sebulan. Nah, sementara kematian tidak seperti itu ya. Nah, atau contoh yang ketiga misalnya kalau saat kita di kantor mau ada pemeriksaan, tapi pemeriksaan tuh nggak bilang kapan tanggalnya. Tapi misalnya bulan ini saya akan kunjungan ke kantor Bapak ya, periksa. Maka dalam sebulan itu kita akan mempersiapkan segala sesuatunya agar pemeriksa datang semua sudah beres ya. Nah, kematian harus seperti itu. Kita nggak tahu kapan datang, sehingga setiap waktu yang ada yang tersisa ini kita manfaatkan seoptimal mungkin. Ya. Nah, ini menjadi tazkirah bagi kita, ya, bahwa kita tidak pernah tahu kapan kematian itu datang. Apalagi sekarang sebetulnya kita diingatkan dengan informasi-informasi di banyak grup, innalillahi, ada yang kena COVID dan sebagainya gitu. Ini menjadi tazkirah, ya. Sekarang mungkin di masjid itu yang dibacakan nama tetangga kita, ya. Kita nggak tahu, entah itu nanti besok atau pekan depan justru nama kita yang diumumkan di masjid. Kita nggak pernah tahu. Ya. Nah, berikutnya Allah juga mengingatkan kita, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Nah, ini akan membuat senantiasa kita ini berhusnudzon kepada Allah, bahwa balasan atas semua amal yang kita lakukan, baik yang hak ataupun batil, keburukan ataupun kebaikan, itu balasan sempurnanya nanti akan kita dapatkan di hari kiamat, ya, di hari kiamat. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk kiamat kecil misalnya, kiamat kecil yaitu azab kubur, itu juga akan ada balasan dari amalan-amalan kita. Nah, ini harus menjadi peringatan bagi kita dan menjadi kita senantiasa dalam beramal itu benar-benar ikhlas karena Allah. Karena kadang-kala gini, saat kita sudah berinfak, kita tahu ada keutamaan infak, jika infak kita akan dibalas 700 kali lipat, ternyata kok belum ada balasan itu. Nah, ini kan kadang membuat kita ragu, kok nggak sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, diingat ayat ini. Ya, diingat, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah
diberikan dengan sempurna balasan. Kalau Allah nggak ngasih balasan di dunia, yakinlah Allah akan membalasnya di akhirat. Itu dalam hal amal kebaikan ya, dalam hal kebaikan. Kita sudah puasa, kita sudah rajin qiyamul lail, kok doa saya belum dikabulkan? Yakinlah bahwa permintaan-permintaan kita, permohonan-permohonan kita itu nanti ibadah-ibadah itu akan disempurnakan balasannya di akhirat. Bahkan para sahabat justru menginginkan balasan yang didapat itu di akhirat, bukan di dunia. Para sahabat berharap mendapatkan balasan atas amal kebaikannya itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia itu ya DP lah ya, DP-nya ya, tapi nanti akan disempurnakan di akhirat. Itu para sahabat seperti itu. Sehingga kalau mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, bahkan kadang mereka tuh menangis ya, bersedih. Mereka khawatir kalau balasan atas amalnya itu disegerakan oleh Allah di dunia. Mereka berharap itu di akhirat, karena balasan di akhirat tentunya akan lebih baik lagi untuk amal kebaikan, tapi juga akan lebih pedih bagi sebuah keburukan. Nah, ini yang pertama tentang amal kebaikan. Begitupun keburukan. Jika misalnya ya saat ini ada orang-orang yang menzolimi kita, mengambil hak kita dengan paksa ya, dan tidak mendapatkan pengadilan di dunia, yakinlah semua itu akan diadili kelak di akhirat. Ini juga yang membuat kita menjadi tenang. Sekarang misalnya ada kita mendapatkan informasi apa para koruptor dan sebagainya misalnya kok bisa lolos gitu dari jerat hukum. Yakinlah dunia memang seperti itu. Tidak akan memberikan balasan yang sempurna atas perbuatan buruk manusia tersebut, tidak akan Allah balas dengan sempurna. Bisa saja dia lolos, bisa saja dia terbebas, tapi yakinlah akan ada pembalasan di akhirat nanti. Akan ada pengadilan Allah yang tentunya sangat tidak mencederai ya, dan sangat adil. Nah, ini yakin. Nah, makanya kalaupun ada orang yang menghina kita, menzalimi kita, mengambil hak kita, lalu kok kayaknya dia tidak mendapatkan balasan yang setimpal ya gitu ya. Yakinlah nanti akan mendapatkan balasan di akhirat. Nah, semua akan ada perhitungannya. Yang berikutnya adalah barang siapa ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Nah, ini kemenangan yang sesungguhnya bagi manusia, bagi kita semua, saat kita terbebas dari api neraka dan dimasukkan Allah ke surga ya. Di sini dikatakan terbebas dari api neraka, dijauhkan dari api neraka. Karena sifat neraka itu sebetulnya menyedot kita, menarik kita. Ya, mencoba menarik kita di dunia ini. Apa sedotan-sedotan neraka yang menarik kita? Salah satunya adalah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu, ya. Ambisi, ya. Ambisi. Kesenangan-kesenangan sesaat, ya. Itu yang menyedot, menarik agar kita masuk ke neraka itu adalah godaan-godaan. Kadang juga berbentuk harta, tahta, wanita. Ya. Nah, ini semua perangkap-perangkap yang dibuat oleh setan untuk menarik manusia. Nah, kalau kita terbebas dari tarikan ini, terbebas dari keserakahan, terbebas dari kezoliman yang kita lakukan kepada orang lain, terbebas dari sifat kita mengambil hak orang lain. Nah, terbebas kita dari itu, terbebas, dan kita dimasukkan ke surga, ini adalah kemenangan yang sesungguhnya bagi kita. Ya, kemenangan yang sesungguhnya. Nah, bahkan di akhir ayat ini ditegaskan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi semua kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan dunia semua adalah sesuatu yang memperdaya. Karena ada kesenangan dan kenikmatan yang hakiki di akhirat nanti. Sehingga kita nggak boleh tertipu dengan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Ya, yang kadang kesenangan-kesenangan itu membuat kita betah di dunia dan lupa akan adanya kematian. Saking senangnya kita hidup di dunia, ya lupa kalau kita itu akan mengakhiri kehidupan ini. Padahal kehidupan dunia itu sesuatu yang kesenangan yang memperdaya, ya, yang memperdaya, yang membuat kita terlena, ya. Maka kalau kita sudah terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, biasanya tumbuh salah satu penyakit dalam diri kita, penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya, karena kita saking senangnya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, akhirnya kita hubbud dunya, mencintai dunia. Dunia menjadi sesuatu yang utama, ya. Dunia menjadi yang dikedepankan, ya. Kita melupakan aturan-aturan yang dari Allah untuk mengambil dunia, ya. Kita menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain hanya untuk dunia, ya. Hubbud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut. Dan kita takut akan kematian, itu penyakit wahan. Dan ini menjadi penyakit umat di akhir zaman. Sebagian orang cinta dunia dan takut mati. Takut mati. Padahal kematian itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Nah, ini menjadi tazkirah. Ini ada sebuah, ya, dalam pekan-pekan ini kegelisahan. Semoga kegelisahan ini membawa motivasi kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian, ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menginjak acara berikutnya, tanya jawab. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya langsung, monggo. Joko. Nah, Ustaz Joko, monggo. Auto. Baik. Jazakumullah Ustaz dan Pak Aris atas kesempatannya. Saya menarik tentang ini Ustaz, kezoliman di dunia ya. Jadi saya itu sedang, mungkin nggak apa-apa Ustaz ini ya, saya curhat biar juga menjadi satu yang gelisah bagi saya, yang sampai saat ini saya juga masih bingung mau bersikap. Jadi gini Ustaz, ketika kita sedang mengalami suatu fitnah, ya, tetapi ketika kita mengklarifikasi fitnah tersebut, maka itu akan mempengaruhi nasib seseorang. Tapi kalaupun saya membiarkan fitnah itu, sebenarnya ada pengaruh kepada saya, tapi tidak terlalu signifikan begitu, Ustaz ya. Jadi sedang mengalami hal-hal yang seperti ini, sehingga akhirnya saya sendiri bersikap ya sudah, biarkan fitnah itu berjalan, karena kalau fitnah yang saya luruskan akan mempengaruhi nasib seseorang. Nah, apakah akhirnya kan kalau bicara apa ya kemarin yang disampaikan Ustaz,
Kalau kita melihat suatu kezaliman, kalau kita bisa rubah, kita rubah dengan tangan kita, dengan mulut kita, atau terakhir kalau tidak ya dengan hati gitu ya. Nah, akhirnya ini saya ambil sikap yang terakhir itu, saya membiarkan hal itu karena saya tidak mau pernyataan dari saya kemudian membuat nasib seseorang menjadi lebih tidak baik. Ustaz. Nah, itu mungkin pertanyaan saya yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, ini juga sedang mengalami situasi yang ada sesuatu yang tidak pas dengan kita, karena kita tahu ilmunya, tapi itu sudah menjadi adat kebiasaan gitu, Ustaz. Nah, ini yang kemudian menurut kami sih adat kebiasaan ini menjadi lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya, Ustaz. Ya mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Baik, yang pertama, tapi tolong diluruskan ya pemahaman anak tuh. Jadi ada seseorang yang melakukan fitnah gitu ya, fitnah, dan Pak Joko tahu tentang fitnah tersebut. Kalau fitnah diungkapkan, maka ada orang yang akan terkena dampak ya, terkena dampak dari fitnah yang misalnya diungkapkan sama Pak Joko. Tapi kalau tidak berarti sama saja sedang membiarkan seseorang dalam kesalahan gitu ya. Ya Ustaz, jadi kalau detailnya itu begini Ustaz. Kalau fitnah itu saya biarkan, tidak ada pengaruh sama saya secara dunia ya, artinya memang pekerjaan saya, keluarga saya nggak ada masalah. Tapi kalau fitnah ini saya luruskan, akan berdampak terhadap orang itu, termasuk pekerjaan dia, nasib dia dan keluarganya gitu. Kira-kira begitu. Ya, ya. Tapi sebetulnya dia kan sedang melakukan kesalahan. Betul, kan? Betul. Fitnah itu kan. Ya, Anda paham. Jadi buat kesalahan, fitnah dan sebagainya. Kalau Pak Joko ungkap kesalahan ini, maka reputasinya, dirinya, keluarganya akan terdampak, gitu kan? Mungkin dia tidak mendapatkan penghasilan dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau dibiarkan, ya tidak ada yang terzolimi sebetulnya, ya. Tapi sebetulnya dia sedang melakukan kesalahan, kan, gitu ya. Nah, oke, gini. Kita ingat hadis yang sudah kita bahas, ya. La yu'minu ahadukum, ya, tidak beriman seseorang, ya, sampai seseorang itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau yang dimaksud oleh Pak Joko itu seorang muslim, maka dia adalah saudara kita. Kita sudah bahas hadis tersebut, bahwa yang dimaksud mencintai orang lain seperti mencintai diri kita itu dalam urusan akhirat maupun dalam urusan dunia. Jadi dalam urusan akhirat adalah kita ingin kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, surga yang kita dambakan juga didapatkan oleh saudara-saudara kita, gitu kan? Sehingga dalam hal membantu saudara kita itu bukan hanya saat saudara kita itu kekurangan dalam hal materi, tapi membantu saudara kita itu justru saat misalnya saudara kita melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, melakukan kezaliman, dan kita mampu untuk mengingatkannya, menyadarkannya, itu juga hak saudara kita mendapatkan nasihat dari kita. Jadi menurut Ana, ini harus diingatkan. Kalau kita sayang terhadap saudara kita, justru khawatir dengan fitnah yang dia lakukan, mungkin memang fitnah itu tidak berdampak untuk siapapun, tapi akan berdampak untuk keberkahan bagi dirinya. Bisa saja.
Kalau itu sebuah kesalahan yang dia terus lakukan, dan Pak Joko juga menutup-nutupi karena tidak ada pengaruh buat Pak Joko dan untuk orang lain, tapi itu adalah sebuah kesalahan. Khawatirnya justru jika dia mendapatkan sesuatu dari perilaku yang salah, akan berdampak kepada keberkahan hartanya. Kita tidak ingin bahwa saudara kita mendapatkan harta tapi tidak berkah. Maka tugas seorang saudara mengingatkan. Mungkin kita tidak membuka fitnah ini kepada orang lain, tapi berdiskusi, memberikan nasihat. Ya, ini menurut saya ini antum ini salah. Sampean ini nggak benar kayak gini nih. Saya sayang sama sampean. Takut sampean itu hartanya nanti nggak berkah sebagainya. Lakukan nasihat, ya nasihat. Semoga dengan itu menjadi jalan ya dia untuk sadar dan mencoba untuk membersihkan sikapnya sehingga hartanya akan tetap senantiasa berkah. Ya, karena gini, yang dimaksud hadis kemarin yang saya sampaikan, man ra'au minkum mungkaran fal yughayyiru bi yadihi fa illam yastati' bil lisan fa illam yastati' bil qalb wa dzalika ada aful iman. Itu jika kita sudah maksimal, maksudnya gini, kita sudah berusaha dengan kekuatan kita nggak mampu. Dengan lisan kita, kayaknya kita juga nggak mampu, ya. Maka dengan hati, jangan ngambil pilihan. Oh ini kan pilihannya pilihan dengan tangan, dengan lisan, dengan harus saya cari aman aja dengan hati. Sementara kita belum mencoba dengan tangan, belum mencoba dengan lisan. Nah, nggak bukan pilihan ini, urutan, ya, urutan. Lakukan dulu dengan tangan, oh nggak mampu. Lakukan dengan lisan, udah nasihati, udah ngomongin nggak mampu, ya udah, saya mendoakan. Jadi jangan langsung ambil yang paling rendah, hati gitu, sebelum kita berupaya melakukan dengan tangan dan dengan lisan. Jadi tetap kalau itu sebagai saudara kita, seorang muslim, seorang mukmin yang beriman, sudah kewajiban kita untuk mengingatkan. Karena yang namanya dakwah itu sesungguhnya sebenarnya itu, ya. Dakwah itu bukan hanya sebagai seorang murabi ngasih tausiah, khatib di mimbar Jumat, tapi justru hal seperti kita lihat teman kita melakukan kemaksiatan, kita berdiskusi, ngobrol, ini adalah dakwah yang sesungguhnya, ya. Dakwah yang sesungguhnya seperti itu, ya. Bilhal, ya, dengan langsung ngobrol. Nah, ini yang utama kan, ya. Seperti itu. Yang kedua tadi gimana? Saya kurang kurang dengar, suaranya nggak terlalu jelas. Mungkin dideketin ini. Ya, jadi gini Ustaz. Kita sedang menghadapi suatu keadaan gitu Ustaz yang secara syar'i itu mungkin tidak disarankan karena mudorotnya lebih banyak. Tapi secara adat kebiasaan yang ada di masyarakat itu menjadi biasa. Jadi gini Ustaz, ini kan kebetulan alhamdulillah saudara saya itu kan sudah lancar tadi nikah tadi siang Ustaz. Nah kemudian sudah melakukan pernikahan, sudah lancar semua. Nah ini keluarga sudah balik ke kampung halaman untuk melakukan acara berikutnya di kampung halaman. Ya, dari awal itu sebenarnya saya sudah sampaikan, coba kita bikin acara seadanya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kenyataannya tidak demikian gitu, Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada satu kebiasaan ya, di tempat kita ya, karena mungkin saudara gitu. Kayak saya jauh ini kan dengan protokol COVID dan sebagainya begini kan menjadi berpikir panjang gitu Ustaz. Ya. Bagi saya sih lebih banyak mudorotnya kalau saya kemudian datang ke sana gitu ya dengan keadaan demikian. Tapi tidak bagi saudara-saudara kita yang di sana gitu Ustaz. Jadi ini sedang bimbang juga nih, nimbang-nimbang apakah kita ke sana melihat yang
terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian juga ada kebiasaan tadi. Ya, oke. Nah, ini menarik memang. Dalam kehidupan kita, terutama dalam keluarga itu, kadang ada adat istiadat yang mungkin kita tidak bisa secara frontal langsung melakukan perlawanan ya. Tapi tentunya kita harus senantiasa punya misi untuk meluruskan hal-hal seperti ini. Kalau tadi Pak Joko sudah berdiskusi, itu udah dakwah bilisan gitu. Tapi tetap ternyata dilaksanakan, itu sudah tanggung jawab kita sudah tersampaikan ya. Nah, tinggal tadi apa dengan qalb, dengan hati mendoakan ya agar semua mendapatkan hidayah. Nah, apalagi terkait dengan tadi harus datang ke sana kondisi seperti ini. Ini sebetulnya momentum COVID ini bisa menjadi alasan kuat sebetulnya kita untuk tidak hadir ya. Dan ini juga bisa dipahami oleh orang-orang yang istilahnya perhatian terhadap COVID ini. Ya, terhadap COVID ini. Itu bisa menjadi alasan bahwa kita tidak datang ke suatu tempat yang itu ada wabah atau ada potensi kita tertular, itu bagian dari sesuatu yang diajarkan juga oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah tidak. Jadi kata Rasulullah, kalau ada satu wabah di sebuah negeri itu, yang di dalam itu jangan keluar, ya, yang dari luar juga jangan ke dalam. Ya. Nah, sudah berarti itu artinya kan lockdown. Rasulullah sudah menginformasikan tentang lockdown ini dari dulu gitu. Misalnya dulu ada namanya wabah yang terjadi, itu instruksi Rasulullah seperti itu. Yang di negeri itu jangan keluar supaya wabah itu tidak menyebar, yang dari luar nggak boleh masuk supaya tidak tertular. Nah, ini juga sebuah tuntunan. Nah, sehingga Pak Joko juga bisa melakukan argumen-argumen seperti itu ya. Ya dengan berbagai alasan ya, pekerjaan dan sebagainya, tentunya itu juga bisa mendukung sehingga mereka bisa memahami kalau Pak Joko tidak hadir ke sana ya. Apalagi misalnya kan sekarang bisa virtual gitu ya, bisa tetap menyaksikan prosesi tersebut. Insyaallah itu ya. Jazakumullah khair. Baik. Alhamdulillah. Pertanyaan juga yang menjadi pelajaran buat kita semua ya, bukan hanya juga ke Pak Ustadz Joko juga. Juga nggak terlintas juga kami mau bertanya seperti itu. Ternyata udah mewakili semuanya. Mungkin dari yang lain, Pak Ustadz Bahtiar, monggo Pak. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, Mas Aris. Dari Pak Ketua, monggo. Lanjut laporannya Mas Aris. Oh ya, laporan mungkin langsung dari Pak Ketua ya untuk laporan. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih, Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keadaan keluarga yang di Kalsel maupun di Pangkalanbun dalam keadaan sehat walafiat. Ibadah harian, sholat berjamaah, ada beberapa waktu yang tidak berjamaah karena dalam perjalanan kesampit waktu kemarin. Untuk tilawah kurang lebih 3 juz lah pekan ini. Kemudian untuk sholat duha, alhamdulillah full. Dan sholat tahajud, alhamdulillah full pekan ini. Kemudian puasa yang belum, Aris. Belum ya, bukan bolong. Ya, belum.
Ya, mungkin itu, Pak Aris dan Ustadz. Terima Ya, kasih. lanjut. Lanjut ke Pak Joko hilang. Ke Pak Bahtiar, monggo Pak Bahtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kondisi keluarga, orang tua, dan keluarga di Pangkalan Bun sehat semua, alhamdulillah. Untuk ibadah harian, sholat lebih banyak di rumah sementara ini, Ustaz.